Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review SAF. Bukan SAF sih ini, tapi lebih kayak figur yang menyerupai SAF dari Kamen Rider G3X. Setelah yang satu ini. Akibat menanti Bandai yang nggak ngerilis SAF G3 ataupun G3X Shinko Choseho, akhirnya ada juga yang mengopen PO, dan ini adalah figur buatan dari Ahmad Said Amumba. Kalau teman-teman pengen punya figur dua ini, bisa cek di kolom deskripsi dan PM orangnya, kali aja ada masih jual figur ini. Jadi ini saya dari dulu suka banget dengan G3X ataupun G3, dan SAF-nya itu nggak rilis-rilis. Jadinya kebetulan ada yang PO ini, dan ini saya PO di harga 1,8 juta. Dan saya penasaran banget, coba kita review figur ini ya. Kita review dari packagingnya dulu. Oke, di hadapan teman-teman sudah ada dua packaging, jadi dipisah antara figurnya dan juga senjatanya. Kita coba lihat dari si G3-nya dulu. Di penampakan depannya kayak gini, ada logo dari P Bandai, ada tulisan dari Santai Tamashii Nation, dan juga ada tulisan dari Santai Omku. Oke, di sampingnya ada tulisan dari Masked Rider G3X kayak gitu. Di bagian sampingnya kayak gini aja, dan di bagian bawah ada tulisan dari ESA Figur. Jadi bukan ESA Figuard ya. Kalau yang official kan kayak gini, ESA Figuard. Tapi kalau yang ini SI Figur, jadi beda. Oke, di bagian belakangnya ada pose-pose. Nah, ini keren banget sih. Saya nggak sabar untuk membukanya nih. Dan di sini ada tulisan dari Studio Halus, dan juga ini apa ya? Oke, saya nggak bisa bacanya. Ini untuk yang packaging G3-nya. Berikutnya ada packaging untuk senjatanya. Jadi ada penampakan semua senjatanya kayak gini, banyak banget. Ada tulisan dari Santai Omku. Dan di sini ada weapon set G3, G3X, G4. Oh, ada G3 juga, ada G4 juga nih. Wah, menarik nih. Dan ini ada penampakan dari semua senjatanya. Ya, kebetulan kalau G3X ini kayaknya bakalan lama banget dirilis lah. Minimal SAF itu merilis yang versi G3 biasa. Kalau ini kan G3X kan. Tapi ya sebuah keajaiban kalau si Bandai langsung ngerilis si G3X. Ya pasti itu mantap sih. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita unboxing figurnya. Oke, jujur saya lebih nggak sabar buat ngebuka si G3X-nya sih. Kita buka dulu. Oke, ini topin dulu. Ini ada gambar. Ini adalah penampakannya. Kita coba buka. Dia pakai busa gitu ya. Wih, keren nih. Tapi awas jatuh. Kita lihat lebih dekat lagi ya, kira-kira seperti apa figurnya. Oke, dan inilah dia G3X-nya. Tapi ini ada muka dari Hikawasannya, ya. Tapi mukanya nih kayak agak ngelehoi gitu ya, kepalanya ya. Ya nggak sih? Detailnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau untuk packaging yang di sini kita mendapatkan beberapa part tangan. Yang pertama ada part tangan nyantai, lalu ada part tangan kayaknya buat memegang senjatanya kayak gitu. Ya, jadi hanya ini aja untuk part tangan yang didapatkan. Wow, ini detail banget sih. Gila, ini bagian kepalanya benar-benar berasa G3X-nya itu terasa banget ya kayak gini ya. Oke, cuman yang agak menjadi kelemahan menurut saya adalah di bagian joinnya. Joinnya tuh kayak tenggelam banget dengan kulitnya. Jadi kalau dimasukin kepalanya tuh nggak benar-benar klop gitu dia. Atau mungkin saya yang kurang masukin ya. Intinya kayak gini, agak sedikit ngeri di bagian kepalanya. Nah, detail di bagian armornya dia dapat banget kayak gini. Ada logo dari ataupun lencana dari kepolisian kayak gitu. Ada tulisan dari G3X seperti ini di bagian sininya. Kalau dari sampingnya kira-kira detailnya kayak gini. Oh, dan dia menggunakan kain. Jadi berbeda dengan SAF pada umumnya yang benar-benar figur. Ini dia menggunakan bahan seamless gitulah. Ya, tapi ini semoga nggak ngelotok ya, karena kalau bahan-bahan ini kayak mini rah gitu jadinya. Kalau rah kan bagian kainnya gampang sekali ngelotok kan. Kalau ini semoga aja nggak ngelotok, semoga aja. Oke, kira-kira detailnya di bagian ini, beltnya seperti ini. Saya suka sih di bagian kepala ini, bagus banget. Berasa banget si G3X-nya itu dapat banget di figur ini, sumpah. Kayak gitu. Oke, di bagian belakang baterainya kira-kira seperti ini. Ini ada fitur-fitur lagi nggak sih? Apa ini bisa copot? Nggak ada buku petunjuknya sih. Oke, di bagian kirinya seperti ini, dan di bagian kiri laginya seperti ini. Dan dia menggunakan bahan kain juga seperti itu di bagian ininya. Nah, ini juga menggunakan kain kayak gitu. Semoga untuk artikulasinya ini juga aman dimainkan. Dan kalau ada yang lepas di bagian dalamnya bakal ribet sih. Turun lagi di bagian bawah, detailnya kira-kira seperti ini. Dan ini kayaknya bakalan banyak sekali part-part yang harus ditempel di sini. Di bagian kakinya kayak gitu lagi. Oke, di bagian, ini agak ngeri nih. Di bagian polosan aja, di bagian kaki bawahnya. Dan kalau dari samping kira-kira kayak gini. Kalau dari depan kayak gini, dan kalau dari samping lagi kayak gini. Oke,
ada juga kayak kamera kecilnya di sebagian sini. Ini mantap banget sih. Saya suka banget dengan detailnya, benar mirip si G3X-nya. Coba saya sandingin dengan si Agito. Dan inilah dia SAF Shinko Choseo Kamen Rider Agito. Jujur kalau dari segi figurnya si G3X ini jauh lebih gede ternyata, lebih lebar dia ketimbang si Agito-nya. Kalau dari tingginya pun si G3X tinggi, ya kayak gini. Ya nama aja barang custom sih, jadi pasti nggak bakal benar-benar mirip sama SAF-nya. Tapi kalau dari bentuk kepalanya sih memang si G3X gede banget sih, kayak gitu. Oke, tapi ini cukup lah. Berarti dengan ini saya kurang gils nih ya. Sama ini dia walaupun lebih besar dari SAF, ternyata bobotnya jauh lebih ringan daripada SAF. Ini agak ringan nih. Coba kita lihat dari box yang satu lagi ya. Oke, yang pertama mendapatkan senjatanya kayak gini. Ini ada gimmicknya juga kayak gini buat ngongkangnya. Lalu mendapatkan gigantic apa gitu namanya, saya lupa. Jadi ini adalah roket yang digunakan oleh G-Force sih sebenarnya, dan juga digunain oleh Mamang Diket di film Diket movie-nya. Jadi detailnya kira-kira seperti ini. Untuk roket-roketnya kayak gini. Gila, ini berat banget sih. Bagian ini berat banget nih. Lalu mendapatkan senjata utamanya kayak gini, pistolnya, dan ini ada peluru yang bisa dicopot kayak gitu. Seperti ini. Nah, detailnya ini keren banget sih. Ini nggak kalah keren dari si SAF yang old. Tapi kalau SAF old dia bisa dilipat. Ini bisa dilipat juga ternyata. Oke. Kayak gimana nih? Kayak gimana nih? Saya lupa nih. Saya lupa cara makainya gimana. Dia bisa dilipat seperti, oh ini tanpa ini gini. Nah, dia bisa dilipat seperti ini. Jadi mirip seperti di SAF-nya. Lalu ada senjata gergaji. Ini yang biasanya digunakan oleh G3 biasa. Kayak gini, dan ini juga bisa dilipat seperti ini. Wow, keren banget. Lalu ada part ini biasanya untuk digunakan kalau dia pengen manjat. Berikutnya mendapatkan pisaunya kayak gini, dan ini adalah pisau yang versi kecilnya seperti ini. Lalu ada stang motornya kayak gini. Dan ini adalah stang motornya setelah dia memanjang kayak gitu. Jadi untuk aksesorisnya ini banyak banget yang didapatkan, nggak main-main. Sumpah saya puas banget melihat aksesoris yang sebanyak itu. Sampai saya bingung gimana cara memainkannya semuanya. Oke, dan baiklah kita langsung masuk ke bagian artikulasinya. Oke, hal yang mendebarkan adalah di bagian artikulasinya. Coba kita mainkan di bagian kepalanya dulu. Untuk kepalanya dia bisa diputar 360 derajat, sudah pasti kayak gini. Oke, kalau menunduk dia sampai sini aja, malahan dia nggak bisa nunduk kayaknya. Mendongak pun dia sampai sini aja, karena bagian join kepalanya ini kecil banget teman-teman, kayak gitu. Masukinnya pun gampang banget, tapi gampang juga lepasnya. Jadi untuk kepalanya ini agak-agak seram sih, karena bagian tanduknya pun juga ringkih. Oke, shoulder kiri dan kanannya dia menggunakan pengait yang sama seperti Vice. Jadi dia kayak gini, ada karetnya di dalamnya kalau saya perhatiin. Di bagian situnya ada kayak pengaitnya kayak gini. Oke, dua-duanya ini bisa dibentangkan sampai sejauh mana nih? Oke, sampai sejauh ini ternyata bagus. Ini keren banget. Kalau saya lihat kayak gini, di bentangan ke depan dia seperti ini aja. Jadi kalau diputar 360 derajat nggak bisa pastinya ya. Dan dia kayaknya nggak ada bisepnya nih. Ada tapi kayak gini-gini aja di bagian bisepnya. Oke, lalu di bagian sikunya karena ini menggunakan bahan kain, jadi tekukannya hanya sampai sini aja. Seperti itu aja sih, tekukannya hanya sampai sini aja. Ya lumayan lah ini. Lumayan. Suka. Oke, kita balikin lagi seperti semula. Nah, untuk bentangan tangannya nggak bisa benar-benar ngepit, dia sampai kayak gini aja sih. Oke, bagian ininya bisa diputar seperti biasa. Saya penasaran kayak gimana isinya. Coba kita buka di bagian tangannya. Ini kita lihat. Oke, itu join bal bagian tangannya kecil banget kayak gini. Oke, berikutnya di bagian torsonya nih. Nah, ini kan benar-benar ketat banget kan di bagian ini kan. Saya copot kepalanya dulu ya, takut pas nunduk nanti ini dia. Oke, ini kalau nunduk dia sampai seperti ini. Kalau mendongak dia sampai seperti ini, apakah akan menimbulkan bekas ininya? Kayaknya enggak deh. Oke, kalau ke samping dia seperti ini, ke kanan dia seperti ini. Kalau diputar 360 derajat sudah pasti nggak bisa. Detail di bagian bawahnya kayak gini. Ini kalau kita bentangkan ke samping kira-kira seperti apa? Oke, ini agak-agak seram sih. Takutnya sobek dia. Jadi kita nggak bisa ngebentangin ataupun ngangkangin dia. Oke, kalau ke depan dia seperti ini aja, kecil banget dia. Karena kehalang di bagian kainnya. Karena kalau kita paksa dia bakalan robek. Nah, tapi kalau untuk saya sih, saya jarang mainin di bagian kaki sih. Kalau untuk foto-foto, pose-pose biasa kayaknya bisa sih ini. Oke, lanjut lagi ke bagian sikunya, lututnya.
lututnya kira-kira bisa nggak ya? Coba kita tekuk lututnya sampai sini aja. Dia menggunakan bahan kain juga, ada jahitannya kayak gitu. Di bagian kakinya ini seperti SAF pada umumnya lah kayaknya, bisa diputar 360 derajat dan juga ada pivotnya. Nah, cuman di bagian lutut dan juga bagian kakinya dia nggak bisa nendang, teman-teman. Ya, dia nggak bisa nendang karena agak sedikit ngeri sih di bagian kainnya ini yang kayaknya bakalan robek. Ya, kalau teman-teman jago sih bisa ngebongkar ini dan pindahin ke figurnya ataupun si bodinya SAF. Tapi kalau proporsinya beda sih bisa nggak ya kira-kira ya? Oke, itu untuk artikulasinya terbatas karena memang bahannya yang seamless kayak gini. Oke, ini perbandingan antara Shin Kocho Agito dan juga figur dari G3X ini. Jujur kalau G3X ini kayaknya ketinggian ataupun kegedean untuk Shin Kocho deh. Perbandingannya kira-kira seperti ini, lumayan jauh sih. Dan ini saat saya jajarin dengan figur zaman now, yaitu adalah Revive yang kira-kira perbandingannya lebih cocok dengan si Revive sih. Nah, itu dia review kita untuk figur dari G3X ini. Dan ini saya dapetin di harga 1,8 juta teman-teman. Kalau teman-teman pengen punya ini mungkin bisa cek di link di deskripsi. Kalau pengen PO ya coba di PM aja, kali aja masih bisa PO. Tapi ini cukup oke lah, mengingat si Bandai nggak ngerilis Shin Kocho dari si G3 ataupun si G3X. Kenapa saya lebih milih ini? Karena kalau Bandai pun ngerilis, harusnya dia cuma ngerilis yang versi G3-nya aja. Tapi kalau G3X kayaknya bakalan lebih lama lagi, ya nggak? Ini aja butuh bertahun-tahun kan? Sampai sekarang nggak pernah dirilis. Ya, skor dari kalian berapa? Saya kasih skor ini 9/10 lah untuk detailnya. Tapi untuk artikulasinya ini nggak bisa karena memang lebih ke figur untuk di pose-pose biasa aja. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Kelemahan berikutnya mungkin adalah saat kita mengganti part tangannya. Jadi ini cukup lumayan susah untuk mengganti part tangannya. Kecil banget joinnya cuy. Nah, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok Umamkan dan juga Instagram Umamkan. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.